Ini satu, ngoper kedua. Duh, gitu aja berasa banget. Jadi, wah ini sih kalau belum biasa bawa penumpang, penumpangnya kaget nih. Guys, akhirnya hari ini datang juga nih, gue udah nggak sabar dari kemarin. Kita mau pasang si Uniclutch Track ini nih, buat di mobil Civic Type R. Jadi ini salah satu bongkaran yang menurut gue cukup ekstrim, karena mobil ini masih baru ya, umurnya baru setahun lebih, kilometer juga belum 10.000, tapi udah turun gearbox gitu kan. Jadi bukan karena rusak, tapi karena kita mau upgrade dengan kopling racing yang katanya bisa lebih empuk atau bahkan setara lah ya, paling nggak dengan kopling standar. Langsung aja yuk ikuti proses pemasangan. Nah, fitur-fitur keren nih yang ada dari Uniclutch Track ini yang menurut gue cukup revolusioner dan juga unik ya dari sebuah kopling adalah dia sebenarnya ini adalah kopling universal, makanya namanya Uniclutch kan. Dia universal, jadi yang namanya kopling ini nih, bodi dalamnya tuh ada yang namanya kayak semacam apa ya, damper, ini damper, terus koplingnya kalau twin plate itu, dia maksudnya ada 2 stack kopling yang ditumpuk gitu. Kenapa harus sampai 2? Karena torsinya besar, jadi mesin dengan torsi besar, dia biasa akan bikin selip yang namanya kopling, kampas kopling. Nah, tipe yang track ini menariknya dia bilang dia bisa ketemu dengan flywheel ori. Jadi flywheel yang ada di gearbox tuh yang nempel ke mesin itu akan tetap pakai orinya. Kenapa nggak diganti? Kalau kita ganti memang lebih enteng putarannya. Tapi biasanya buat harian akan susah tuh ketika lagi nanjak-nanjak atau lagi going slow speed. Karena kalau kopling yang flywheelnya enteng itu biasanya jadi susah waktu angkatan kopling pertama. Nah, jadi karena kita 90% pakainya di jalan, kita mau tetap ketemu dengan flywheel ori, tapi bagian ininya nih yang kampasnya bakal KO kalau kena etanol atau turbo besar, ini yang kita ganti. Dan ini karena dia universal, nanti untuk pemasangan itu adalah dikasih yang namanya semacam universal adapter plate. Nah, jadi ini kayak gini ya. Tuh, akan kasih lihat. Nah, nanti kalau udah nempel begini nih, nanti ada baut-bautnya dan spacernya juga, dia biar bisa ketemu. Nah, nanti kurang lebih begitu udah dibaut beginilah posisinya nih. Itu ya. Nah, seperti itu. Dan bagian tengahnya nih, kalau kalian ini lihat, ini kan bagiannya ngeplong ya. Nah, ini dapat dengan yang semacam spesifik hub boss-nya. Ini yang nanti akan bisa beda-beda. Jadi tergantung mobil apa, Honda, Nissan, atau mobil Mitsubishi. Nah, jadi benefitnya adalah kita bisa punya satu kopling ini untuk berbagai jenis mobil. Contohnya, let's say 2 tahun lagi udah nggak mau pakai lagi, kita cabut, pindahin nih ke mobil baru. Ya tentunya harus manual ya, nggak bisa di matic. Tinggal beli adaptor kit, terus udah gitu juga baut-baut installation baru dan juga hub boss ininya. Jadi kita bisa pindah langsung ke mobil yang kita mau pakai lagi. Nah, masangnya pasti ya lumayan ribet ya. Jadi secara pemasangan koplingnya sendiri di gearbox nggak susah, tapi kita harus turunin dulu gearboxnya. Jadi banyak nih yang bakal dilepas nih, dari drive shaft, cross member bakal turun. Nah, bagian mesin juga lagi dibuka-bukain sekarang. Air intake udah kelepas segala, dan kita harus lepas-lepasin jalur-jalur hose air, hose oli yang masuk ke gearboxnya. Oli gearbox baru aja diganti sebenarnya kemarin, tapi nggak apa-apa, kita tampung aja di wadah bersih, jadi ntar bakal dipakai lagi ya. Sayang kemarin oli baru diganti. Dan sekarang Roman lagi proses ngebongkar bagian bawah-bawahnya, nanti begitu gearboxnya turun kita lihat lagi. Nah, akhirnya sekarang mobil ini udah turun nih gearboxnya ya. Jadi karena gearbox udah nggak ada, kita lihat yuk. Sekarang jadi lega banget kalau kita ngolong. Nih, jadi bagian cross member udah lepas,
as roda kanan kiri juga lepas, tapi shock dan rem masih biarin ngegantung. Nah di situ kita bisa lihat itu adalah flywheel ya, namanya flywheel itu yang nempel bagiannya ke bagian mesin. Nah di situ itulah yang mentransfer dari putaran mesin, dia muter nempel ke kopling. Jadi kalau bagiannya selip itu biasanya dari kopling nempel ke flywheel, disitulah terjadi slip. Biasanya terjadi karena power besar atau panas ya, namanya balap kita gaspol terus kan panas ya, frictionnya tinggi. Kalau slip pastinya di situ banyak luka dan juga kampasnya itu aur-auran. Nah bagian gearbox udah lepas, sekarang bawahnya nih kayak begini ya, gue mau menikmati dulu, coba ngeliat mobil gue dari kolong ketika udah terbuka. Nah, sekarang depan gua ini adalah cross membernya mobil Type R kita. Udah turun, gede banget ya. Disinilah tempat nempel nih, swing arm, terus udah gitu juga power steering, steering link, semua busing-busing semua nempel di sini. Nah, bagian sini kita bisa lihat nih ada collar ring yang dulu udah gue pasang nih. Jadi fungsinya bikin ketika baut nempel dia jadi nggak ngoplok-ngoplok kanan kiri karena udah ada guide ringnya di situ, bikin mobil gue jadi lebih rigid. Nah, ini ntar akan dibersihin dulu biar cakep. Inilah namanya gearbox ya, transmisi box. Jadi di dalam gearbox ini ada ring set dan juga gear set, itu yang ngebikin kita punya rasio tuh semua udah dihitung dari Honda, adanya di sini nih. Kalian bisa lihat nih ya, atau bagian kotor. Jadi kotor-kotor hitam-hitam itu adalah kampas dari kampas kopling yang udah ke sayap gitu. Jadi ini kayak kampas rem yang udah kotor lah ya. Dan sekarang udah bersihin, cleaning baru, digemukin ulang. Dan di sini menariknya dari Uniclutch kita dikasih yang namanya release bearing baru nih. Ini yang namanya release bearing. Jadi di dalam sini ketika kita injak kopling, klik. Nah, itu dia nge-release kopling, nggak nempel ke flywheel. Nah, di depan kita sekarang ada yang namanya clutch pack standar. Jadi kalau yang depan kita ini sekarang namanya duck group, dan ini adalah bagian clutch pack. Jadi kampas kopling ya, dibilang kampas kopling ini, yang ini adalah organik, ini tangan langsung kotor ya. Jadi sebenarnya cara jelasin gampangnya ini adalah kampas kopling ya, kayak kampas rem kan bahannya juga sama nih, organik. Bedanya kalau kampas rem pas lagi direm dia baru ngegigit ke disk untuk ngeberhentiin mobil. Nah kalau ini terbalik nih, jadi kondisi mobil nyala lagi jalan, ini akan selalu nempel ke mesin dan dia hanya akan rilis ketika kita injak kopling biar mobilnya kita bisa ganti gigi. Jadi turun ya RPM-nya, kalau nggak kan nempel terus, nanti yang ada nggak bisa pindah giginya. Dan kelemahannya menggunakan yang standar ini adalah ketika power sudah up sampai 30%, 40%, dia akan slip, nggak kuat gitu. Dan karena mobil kita juga powernya sebenarnya udah naik sampai 35%, udah 400 HP-an. Nih di sini kita bisa lihat nih, ada heat spot ya, titik-titik di mana saking udah panasnya, dia jadi bikin kayak ada bekas-bekas kebakar panas gitu loh. Jadi rusak sih enggak, masih oke. Dan dilihat juga cara gue nyetir artinya masih oke nih, nggak sampai ancur-ancuran gimana. Tapi akan rusak kalau kita naikin power lagi dan lebih sering ke track. Nah, sekarang kita bandingin dengan Uniclutch Track. Jadi clutch-nya Uniclutch ini sistemnya menarik, dia menawarkan sistem modular. Jadi kalau modular tuh maksudnya gimana? Dia nggak satu set rigid dari pabrikan seperti itu. Clutch tengahnya universal, kita bisa pakai lagi nanti ketika kita pindah mobil. Nah, yang menariknya adalah gimana cara nempel ke setiap jenis mobil. Nah, jadi jawabannya adalah dengan menggunakan sistem modular seperti ini. Ini yang akan nempel ke pinion shaft-nya nanti ya. Nah, ini ada di tengah-tengahnya si clutch track ini. Nanti jadi ketika ganti mobil, tinggal ganti tangan yang masuk ke dalam shaft di gearbox-nya situ. Terus yang kedua, untuk nempel ke flywheel-nya, jadi ini masih kendor karena emang belum dikencangin. Jadi ini adalah semacam adaptor ya, special hub adaptornya gini. Jadi kita bisa nempel ke berbagai jenis flywheel. Karena di flywheel itu ada dual pin namanya. Pinnya ini posisi beda-beda, dan buat Honda nanti kita udah bisa cek di installation manualnya. Dan ini nih yang menarik, gue mau kasih lihat. Gue belum pernah lihat ada kopling yang mikirin hal kayak begini nih. Di bagian sini kopling ini ada semacam QR code ya, barcode, dan gue akan coba scan. Di sini ketika kita scan, dia akan langsung nge-link ke websitenya Uniclutch. Dan di website ini kita bisa lihat tuh, langsung dia kasih tahu Uniclutch Track ini dibikinnya kapan, sampai tanggalnya, dan kita bisa tahu isinya tuh apa aja gitu loh. Dan ini ada register, tombol register untuk kita daftarin garansinya ya, biar kita tahu nih kapan belinya, siapa owner sebelumnya gitu. Nah, di sini kita bisa lihat tuh
sampai ketahuan assembly cover, pressure plate, intermediate plate, dan base plate-nya tuh tanggal berapa aja. Jadi kita bisa make sure bahwa yang datang ke kita ini produk baru, bukan produk yang udah bertahun-tahun numpuk di gudangnya mereka gitu. Sampai di sini juga ada tuh bearing load-nya berapa, pressure plate lip-nya. Gila, ini sih gokil sih. Bisa sampai kayak begini, mereka mikirin banget yang namanya kopling bagus harus didukung dengan website yang bagus dan juga interface yang bagus kayak begini. Dan karena gue bilang tadi sistemnya modular, jadi kita harus tahu nih di sini ini kan ada jarak ya, di bawahnya ini ada dipasang semacam spacer. Spacer ini nggak boleh salah tumpuk, nanti jadi kalau kepanjangan atau kependekan jadi masalah lagi nih begitu nempel ke sana. Nah di sini kita juga bisa cek ya dari yang tadi itu dikasih tahu semua nih spacernya tuh butuh yang berapa mili, release bearingnya pakai yang tipe apa, lalu juga di bagian fitment kitnya ini yang untuk nempel ke flywheel tuh dikasih tahu harus pakai yang position E. Nah, jadi nggak mungkin salah kalau udah kayak begini karena udah lengkap banget, jadi gue lebih yakin waktu kita instalasi. Nah, akhirnya udah terpasang juga nih ya Unique Clutch Track setelah tadi udah dimounting dengan dowel pinnya ori yang ada di flywheel. Kita akhirnya beres juga, abis ini tinggal pasangin balik gearboxnya rapi-rapi, kelihatannya dan kedengaran gampang, tapi sebenarnya ini kerjaan yang cukup lama. Gue udah nggak sabar banget, setelah ini semua beres, dipasang, nanti gue akan bikin video lagi mengenai update, feelingnya gimana, suaranya, dan juga performance gainnya apa setelah kita pasang Unique Clutch Track ini. Nah, oke, sekarang udah rapi ya semua ya. Gue penasaran nih. Ini jujur gue belum injak dari tadi. Sekarang kita langsung coba aja hidupin mobil. Kita injak koplingnya. Wah, enteng banget, gila. Tuh, ini sih sama standar, sama atau bahkan lebih enteng sih menurut gue sih. Gokil ini. Beneran loh, enteng banget deh ini deh. Yakin kok seenteng itu. Lu coba sini nggak percaya nih. Jadi videografer kita kemarin habis coba injak kopling mobil customer yang keras. Lu coba sekarang. Nah, lu injak koplingnya. Enteng nggak? Enteng ini kok. Ini baru kopling ya. Gila ya. Ini. Seumur-umur gue main mobil, gue belum pernah injak kopling begini enteng dan kopling balap. Jadi gue penasaran sih. Diinjak tadi nggak ada bunyi kerek-kerek gitu. Itu kan biasa kopling balap pasti ada bunyi ya. Ada kayak bunyi getaran. Nah sekarang gue penasaran, sambil kita mau tes, ada bunyi, ada yang kendor atau enggak, langsung aja kita bawa jalan sambil kita rasa-rasain feeling koplingnya. Oke, sekarang kita coba jalan, tapi sebelumnya tadi pas lagi ngangkat, gue berasa banget, ini apa ya, engagementnya tuh, masuknya jadi galak banget. Jadi kalau yang nggak biasa nih, ngangkat kopling begini nih, tuh, pasti mati begini tuh. Karena jadinya angkat dikit aja dia udah langsung masuk. Inilah yang kita butuh dari kopling balap. Tuh kan mati beneran ya. Jadi kita butuh itu karena waktu kita angkat dan kita tendang balik itu kita butuh dia cepet gitu ya. Jadi waktu masuk giginya bener-bener langsung masuk. Karena kalau dia diangkat dan waktu kita lepas baliknya itu dia belum masuk, biasanya itulah yang disebut dengan selip ya. Nanti jadi ada bau kopling, powernya loss. Nah, yang kita butuh itu adalah benar-benar gigitnya tuh harus cepet baliknya dan juga gigit dengan keras. Sekarang kita tes dulu feeling-feelingnya. Mungkin gua nggak akan kebut-kebut, gua akan mau coba doang. Jalan-jalan santai aja pakai kopling ini ya.
Oke, yang berasa banget nih adalah spuringannya lari nih sekarang, karena abis diturunin semua kakinya ya sampai knuckle-knuckle, lepas. Nanti kita harus balik lagi nih ke permaisuri buat spuring. Nah, tapi feeling awal ini sangat-sangat drivable ya, jadi bunyinya juga waktu kita injak ada bunyi tapi sangat-sangat halus banget, pokoknya nggak ganggu deh sama sekali deh, karena gue udah biasa denger yang lebih keras lagi bunyinya sampai kayak krocek. Nah yang ini sih nggak ada bunyi nih, oke banget deh. Tuh poldur gampang, tapi emang gue belum biasa ngelepas koplingnya, jadi waktu diangkat sampai nyentak gitu. Ini satu, ngoper kedua, duh, gitu aja berasa banget. Jadi wah ini sih kalau belum biasa bawa penumpangnya kaget nih. Oh, ngangkatnya tuh kalau cepet-cepet langsung ngejedak ini. Tapi enak banget ini. Nah, ini sekarang gue mau kasih denger ya suara kopling racing tuh injak. Pasti ada bunyi sih, tapi suaranya oke banget. Masih terdengar sangat-sangat sopan. Dan ini sekaligus kasih tahu orang ya, nih kopling udah racing, balap. Nah, oke, akhirnya udah beres semuanya, mobil tadi habis kita bersihin, dan sekarang tanggal 2 Januari, akhirnya tahun baru, gue udah ada mobil dengan spek baru lagi. Jadi gue sangat rekomendasiin banget Uni-Clutch ini buat mobil trek yang bisa dipakai harian ya, kayak mobil gue ini, gue pakai bener-bener tiap hari, kadang ke mall gue pakai juga, terus udah gitu buat meet up, ngumpul-ngumpul, dan kalau ke trek udah pasti ini yang kita bawa. Pedal feelingnya oke banget, kayak nggak ganti kopling, dan suara dari clutch-nya juga oke banget ya, masih sopan banget, nggak berisik-berisik amat, dan yang pasti tadi waktu kita oper cepat itu berasa banget sentakan twin plate-nya. Nah jadi pasti deh, gue yakin banget dengan kopling ini kita harusnya bisa improve lagi di track, karena jadi lebih nggak ada slip, power tuh bener-bener delivered dari mesin sampai ke roda. Tapi tadi yang gue rasa harus diganti lagi adalah mounting gearbox-nya ya, dan memang gue udah punya yang Casco, tapi untuk pemakaian daily itu terlalu getar, jadi kita lagi lepas, kita balikin lagi ke yang bahannya karet yang original. Pemasangan koplingnya sendiri juga nggak terlalu susah ya, straightforward, gampang banget. Sebenarnya koplingnya itu kepasang dalam waktu kurang dari 1 jam, tapi bagian tersulitnya adalah menyiapkan mental kita buat bongkar ini, karena gearbox-nya itu turun harus lepas banyak ya, jadi subframe-nya diturunin, as roda semua, sedangkan kayak mobil-mobil 4-wheel drive, jeep gitu kayaknya gearbox-nya gampang banget kan, tinggal lepas dari mesin ke belakangnya tuh gampang lah. Kalau di mobil ini yang susah kayaknya itunya ya, jadi lebih susah bongkar pasang turun ke bawahnya daripada kita pasang koplingnya. Dan untuk pengetesan full power nanti kita akan bikin video terpisah lagi, kita akan coba ya bener-bener full power, gua akan gaspol dan ngopernya lebih dibikin sadis. Kita lihat akselerasinya gimana dengan kopling Uni-Clutch ini. Dan yang berminat buat dapetin Uni-Clutch bisa kontak kita atau Uni-Clutch Indonesia juga. Dan menurut gue sih kayaknya tanggung ya kalau pakai yang straight, kayaknya yang track aja enak banget gitu. Jadi lebih baik ambil yang tipenya lebih tinggi sedikit biar kita jadi ketika upgrade lebih lagi kita udah tahu koplingnya itu udah capable dan juga mumpuni buat build kita yang nantinya powernya akan lebih besar lagi. Oke, kalau gitu sampai sini dulu videonya. Thank you banget buat yang udah ngikutin. Sampai jumpa lagi kalau gitu di video berikutnya. See you.